atau para MC, Raja Iblis dan NPC sekalian yang masih bernapas dan bertahan menghadapi dunia yang kejam ini. Yap, sesuai judul Lanyet, kali ini aku bakal merekomendasikan top 10 anime bertema post-apokalip. Dan yap, mending kita langsung aja ke list rekomendasinya daripada ngebacot kayak gini, karena kita sudah lama tidak bersuah dan mungkin kalian masih merindukan rekomendasi dari Faisal Sablu ini. Dan ini dia list rekomendasinya, Wibu Neji Dewa Wardes. Ini dia Black Ballad. Anime ini sangat tidak aku rekomendasikan bagi kamu yang menyukai loli, karena loli di anime ini didiskriminasi cuy. Oke, di sini pada tahun 2021, umat manusia dikalahkan oleh virus parasit bernama Gastrea. Umat manusia terpaksa hidup dalam dinding yang terbuat dari logam Varanium Monoliths yang mampu melemahkan Gastrea. Tak lama setelah itu, ditemukan anak-anak terkutuk yang terlahir dengan kemampuan super yang dapat mengontrol virus Gastrea. Dibentuklah pasukan khusus pembasmi Gastrea yang terdiri dari anak-anak tersebut. Intinya teman-teman, bagi kalian para penyuka loli, jangan tonton anime ini, karena aku jamin kalian bakal sengsara melihat para loli disiksa habis-habisan. High School of the Dead. Siapa sih yang gak kenal dengan anime yang satu ini yang penuh dengan fan service? Aku sangat menyarankan kalian untuk merewatch anime ini berulang kali untuk kalian tonton cuy. Di sini, penyakit mematikan yang menyebar ke seluruh dunia menyebabkan tingkat kematian manusia meningkat cuy. Banyak orang meninggal dikarenakan diserang oleh mayat hidup. Di Jepang, beberapa siswa SMA dan seorang perawat sekolah berusaha melarikan diri keluar dari SMA Fujimi yang telah diserang oleh zombie. Mereka mencoba untuk mencari tahu orang yang bertanggung jawab atas wabah mematikan ini. Intinya teman-teman, anime yang penuh fan service yang satu ini, aku sangat menyarankan kalian untuk merewatchnya berulang kali. Mungkin hati kalian bakal seneng kalau nontonnya terus-terusan. Sidonia no Kishi. Setelah menghancurkan bumi beberapa tahun yang lalu yang menyebabkan umat manusia yang tersisa harus lari ke luar angkasa, tapi pelarian tersebut ternyata tidak ada gunanya karena ras alien Gauna telah mengejar manusia yang tersisa yang berada di luar angkasa. Setelah lolos secara dramatis, sekelompok manusia yang berhasil bertahan hidup melarikan diri melintasi galaksi di beberapa kapal raksasa. Pada tahun 3394, Nagate Tanikaze, salah satu orang yang selamat dan berada di kapal induk Sidonia, sedang mencari makanan dan tidak dapat menyadari kalau dirinya sudah terlibat ke dalam hal yang tidak dia inginkan. Intinya teman-teman, kalau kalian lagi nyari anime dan kehabisan stok anime untuk ditonton, kalian wajib nonton anime ini, karena menurutku anime ini cukup worth it untuk menghabiskan waktu kalian. Owari no Seraph. Anime ini termasuk anime post-apokalip yang aku suka dan sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton. Tapi dalam beberapa hal aku kurang suka dengan karakter utamanya. Di sini suatu hari virus misterius muncul di bumi dan menewaskan setiap orang yang terinfeksi di atas usia 13 tahun. Pada saat yang sama, vampir muncul dari kegelapan dunia dan memperbudak manusia. Intinya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton. Tapi aku cuma mau bilang, sabar dengan karakter utamanya. Kotetsujo no Kabaneri. Dulu anime ini membuat banyak orang berekspektasi tinggi, tapi karena beberapa hal mereka menjadi kecewa dengan anime ini. Di sini, monster raksasa muncul mengancam kehidupan manusia. Monster-monster ini tidak dapat dikalahkan kecuali menyerang tepat di jantungnya yang dilindungi oleh lapisan besi. Orang yang telah digigit oleh monster ini akan terinfeksi dan membuatnya menjadi mayat hidup yang disebut sebagai kabane. Di Pulau Hinomoto yang terletak jauh di wilayah timur, orang-orang telah membangun stasiun tempat perlindungan dari serangan para monster. Orang-orang dapat mencapai stasiun ini dengan alat transportasi bertenaga uap yang disebut dengan Hayajiro. Ikoma adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di stasiun Aragane dan ikut membantu dalam pembuatan Hayajiro. Selain itu, dia juga menciptakan sendiri sebuah senjata Suranukijutsu untuk mengalahkan monster. Pada malam hari saat si Ikoma berencana untuk bertemu dengan Mumei, dia melihat Hayajiro di luar kontrol. Para staf yang ada dalam Hayajiro telah terinfeksi menjadi kabane. Stasiun telah diserang oleh kabane. Ini adalah kesempatan Ikoma untuk menggunakan senjata buatannya. Intinya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton, bagi kalian yang menyukai anime post-apokalip. Ergo Proxy. Anime ini berkisah di dunia pasca apokalip. Manusia bertahan hidup di kota-kota kubah yang melindungi mereka dari bencana ekologis. Mereka sebagai manusia akhirnya hidup berdampingan dengan Autoref, robot yang awalnya bertugas untuk keseharian. Namun ketika beberapa Autoref terinfeksi virus yang membuat mereka sadar diri, banyak yang melakukan tindakan kekerasan. Pertanyaan pun muncul pada mereka. Apa makna hidup bagi mereka dan mengapa mereka terlibat dalam penderitaan dan berjuang di dunia yang telah hancur ini? Intinya teman-teman, menurutku anime ini sangat bagus dan wajib banget untuk kalian tonton. Meskipun anime ini cukup jadul,
tapi sangat aku rekomendasikan untuk kamu yang belum pernah nonton animenya. Guilty Crow, anime yang dulu pernah booming ini wajib banget untuk kalian tonton. Untuk kalian yang belum pernah sama sekali nyentuh anime ini, wajib banget deh, nggak usah banyak bacot, intinya tonton aja nyet. Di sini tahun 2029, Jepang dilanda musibah besar yang terjadi karena kemunculan virus misterius. Jepang yang kacau balau berhasil dikendalikan oleh organisasi multinasional GHQ. Kejadian ini kemudian dikenal sebagai Lost Christmas. 10 tahun pun berlalu. Omashu yang seorang pelajar SMA menikmati kesehariannya dengan mendengarkan lagu yang dinyanyikan Yuzuriha Inori, penyanyi kesukaannya yang terkenal di dunia internet. Suatu hari, secara kebetulan Shizu bertemu dengan Inori, yang kemudian diketahui ternyata salah satu anggota dari Undertaker, sebuah kelompok pemberontak yang membebaskan Jepang dari kendali GHQ. Setelah pertemuan itu, Shizu mulai terseret dalam pertempuran sengit antara Undertaker dengan GHQ. Intinya lah teman-teman, tonton aja anime ini, nggak usah banyak bacot kalau kalian belum pernah nonton anime ini sama sekali. Karena aku jamin, para sepuh udah bosan sama anime ini. Zom 100. Anime ini sangat aku rekomendasikan untuk ditonton para hentai lover yang budak korporat yang berharap hari Senin berubah jadi kiamat zombie karena nggak dapat libur sama cuti mereka nggak di ACC. Di sini, Akira Tendo, karyawan yang berusia 24 tahun, yang lelah bekerja di perusahaan gelap selama 3 tahun. Dia hidup dalam keputusasaan tanpa bisa menikmati romansa cinta di tempat kerja, meski ada otorisan yang cantik dan dikaguminya. Namun suatu hari tiba-tiba wabah zombie menyebar di kota. Sambil lari dari kejaran zombie, si Akira mencoba mengambil hikmah dari kondisi krisis ini. Berkat serangan zombie yang membabi buta di kota, dia tak perlu lagi masuk ke kantor. Artinya dia tak lagi merasakan sengsaranya bekerja. Pengakuan cinta, pesta bersama keliling Jepang. Akira memutuskan untuk melakukan 100 hal yang paling ingin dia lakukan sebelum menjadi korban zombie. Intinya para budak korporat, tonton anime ini nyet. Tengoku Daimakyo. Jepang hancur setelah terjadi bencana yang sebelumnya tak pernah terjadi. Muncul monster aneh yang disebut sebagai Hitogui. Kiroku yang bekerja di Nanako, Tokyo, menerima permintaan misterius dari seorang wanita, bawa anak ini ke surga. Kiroku pun memutuskan melakukan perjalanan bersama Maru, anak laki-laki yang dipercayakan padanya untuk menemukan surga. Intinya teman-teman, anime ini sangat rekomendasikan untuk kalian yang mencari anime post-apokaliptik, di mana karakter utamanya mencari surga yang belum tentu ada tapi neraka sudah pasti. Coppelion. Tahun 2016, kehancuran pembangkit listrik tenaga nuklir sudah menjadi bencana besar pada Tokyo. Kota tersebut sudah mati karena tingginya tingkat radiasi. Pemerintah mendapatkan sinyal dari area itu. Pemerintah mengirim 3 gadis kawaii, Naruse Ibara, Fukusaku Aoi, dan Nomura Taeko. Mereka disebut unit khusus Coppelion, dan mereka bertiga ditugaskan untuk mencari orang yang masih selamat dari bahaya tersebut. Intinya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton kalau kalian lagi kehabisan stok anime. Mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan di video kali ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Dan jangan terlalu dibawa perasaan, kita di sini cuma senang-senang aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, share juga kepada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan rekomendasi anime. Wibu Nejidewa Owaro des, aku Vesa Sablo undur diri. See you, bye-bye.